Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa saudara pernah mengalami perasaan seperti ini ketika mengetahui bahwa musuh kita itu susah, atau ketika orang yang berbeda pandangan dengan kita dan pernah berdebat, bertengkar hebat dengan kita, tiba-tiba terbukti terlibat dalam sebuah skandal dan ketahuan sebagai orang munafik? Bukankah kita tiba-tiba merasakan bertepuk tangan dan berkata, "Rasain lu, gue bilang apa?" Atau ketika orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita itu tiba-tiba jatuh mengalami masalah besar, lalu kita tiba-tiba mengepalkan tangan dan berkata, "Yes." Nah saudara, perilaku yang senang melihat musuh jatuh mendapat teguran keras dalam firman Tuhan. Amsal 24 ayat 17 dan 18 mengingatkan kita untuk tidak bersukacita saat musuh kita terjatuh, karena Tuhan dapat menganggapnya sebagai kejahatan dan memalingkan murkanya dari kita. Ini adalah peringatan serius, bukan sekedar nasihat. Rasa senang melihat musuh jatuh adalah dosa yang lebih berat daripada kesalahan yang membuat musuh jatuh itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, seringkali amarah kita terhadap musuh tidak hilang. Itu hanya terpendam menunggu waktu untuk muncul. Ketika musuh kita jatuh, Bapak Saudara, kita seharusnya melakukan dua hal. Yang pertama, gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi diri dan kesalahan yang pernah kita buat. Kita mungkin tidak lebih baik dari musuh kita. Yang kedua, kita perlu melihat kepada Yesus. Ketika Yesus menubuatkan kehancuran kota-kota yang menolaknya, Yesus tidak bersenang-senang, melainkan meratap dan menangis untuk mereka. Yesus tidak bersukacita melihat penderitaan kita. Yesus justru menderita untuk mendatangkan sukacita bagi kita, meskipun kita pantas menerima akibat dari kesalahan kita. Nah saudara, inilah hati yang dimiliki Yesus, dan hati ini juga dianugerahkan kepada saudara dan saya di atas kayu salib. Nah, tujuan kita sekarang, saudaraku, adalah menyatakan kasih Tuhan. Kita telah menerima kasih-Nya, dan kita juga bisa memberikannya bahkan kepada musuh kita. Jadi saudara, apakah ada orang yang masih kita pendam rasa benci atau dendam? Maukah kita melepaskannya dan meminta Tuhan menggantinya dengan kasih-Nya? Saudara, mari kita berkomitmen untuk tidak bersukacita atas kejatuhan orang lain, melainkan untuk menunjukkan kasih dan pengertian, mengikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.